Satu cerita kiriman dari Mbak Tuti. Mbak Tuti bercerita tentang pengalamannya dengan suaminya waktu itu yang kejadiannya tahun 2009, di mana waktu itu suaminya baru dinas luar ke Surabaya. Mbak Tuti sendiri tinggal di daerah Semarang sana, tapi lokasi detailnya itu nggak disebutkan. Suaminya sendiri bekerja di sebuah perusahaan swasta yang memang waktu itu kadang sering dituntut untuk keluar kota karena ada beberapa kantor cabang di sana. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Termasuk buat kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor juga. Terima kasih banyak. Balik ke ceritanya Mbak Tuti tadi. Suatu hari, Mbak Tuti itu ceritanya baru menikah. Menikah belum lama, sekitar 2 bulan menikah. Setelah itu Mbak Tuti sendiri memutuskan untuk kepengen misah dari orang tuanya. Sebelumnya suaminya sama Mbak Tuti tinggal di rumahnya Mbak Tuti di sana. Kondisinya nyaman, gak ada masalah sama sekali. Dan waktu itu Mbak Tuti akhirnya memutuskan, "Mas, kita ngontrak aja yuk," katanya begitu. "Aku pengen mandiri, aku pengen independen juga, nggak mau di sini kayak yang ngerepotin orang tua terus." Ya udah, kata suaminya, "Ya udah kalau kayak gitu terserah kamu mau ngontraknya di daerah mana," begitu. Yang ngontrak sih di mana aja Mas, selama ya maksudnya nggak jauh-jauh juga dari rumah ibu, dari rumah orang tuanya itu nggak jauh-jauh, aku nggak masalah Mas. Ya udah kalau kayak gitu nanti Mas coba cari deh, soalnya begini, mungkin dalam waktu dekat 2 atau 3 minggu lagi Mas bakal dinas ke Surabaya deh katanya. Mas di sana bakal agak cukup lama, mungkin bisa sekitar 1 minggu waktu itu. "Oh ya udah Mas, kalau kayak gitu buru-buru aja nyari." Dan sebenarnya berita itu sewaktu Mbak Tuti memutuskan untuk pindah gitu ya. Nah, waktu proses pencarian tadi, akhirnya kan bocor ke ibunya Mbak Tuti. "Kamu jangan pindah, udah di sini aja. Di sini juga nyaman, rumahnya besar, nggak ada siapa-siapa juga gitu kan, nggak terlalu rame. Ya kamu di sini aja dulu," katanya, kata ibunya. Tapi Mbak Tutinya tetap bersikukuh, "Enggak lah Bu, saya nggak enak ngerepotin." "Ngerepotin gimana, orang namanya sama anak sendiri, sama menantu sendiri." "Enggak Ibu, nggak apa-apa," gitu. Tapi tetap Mbak Tutinya meskipun nggak ada masalah apa-apa, semuanya baik-baik aja. Namanya pengen maju, pengen mandiri itu begitu kuat, akhirnya tetap aja Mbak Tuti dan suaminya bersikukuh dengan keputusannya. Dia pun akhirnya ngontrak, dia pun suaminya akhirnya nyari. Dan kurang lebih sekitar 10 hari kemudian, 10 hari pencarian, akhirnya dapatlah sebuah rumah yang menurut mereka itu cocok. Rumah yang nggak terlalu besar dan rumah itu termasuk nyaman. Cuman memang kalau dari bangunannya sendiri itu bukan bangunan baru, tapi udah sekitar 20 tahunan rumah itu dibangun. Dan sebenarnya nggak ada masalah sama sekali dengan rumah itu. Cuman memang ada sedikit masalah, itu justru dari lingkungan kerjanya suaminya Mbak Tuti itu. Suaminya namanya Mas Andri. Singkat cerita mereka pindah ke rumah kontrakan itu dulu. Selama beberapa hari di sana ngeberesin Mas Andrinya segala sesuatunya, semuanya juga masih serba minimalis. Ada kasur, ada TV, ada meja, pokoknya kayak gitu. Ada dapur, udah semuanya beres. Untuk yang pernak-pernik segala macam yang kecil-kecil itu belum ada sama sekali. Dan tibalah waktunya Mas Andri untuk pergi ke Surabaya sana karena ada tugas di sana yang mungkin bisa memakan waktu kurang lebih sekitar 1 minggu. Ya Mbak Tuti meskipun dengan berat hati ya, apalagi dia kan baru nempatin rumah di sana sendirian gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, namanya suami juga seperti itu. Suami juga memang nyari nafkah juga, aku nggak bisa menghalangi karena itu peraturan dari perusahaannya seperti itu. Sebagai catatan, Mbak Tuti sendiri tuh bukanlah seorang yang penakut. Dia itu termasuk yang berani dan nggak mikir yang
apa ya, mistis-mistis atau hantu-hantu gitu, meskipun dia di sana sendirian. Ibunya udah bilang, Tuti kamu kesini aja gitu, tapi sesekali memang Mbak Tuti itu selama Mas Andri itu pergi ke Surabaya, dia sering datang juga ke rumahnya nengokin ibunya, sesekali nginep juga di sana. Waktu itu rencananya kan memang hampir mau 1 mingguan, tapi entah kenapa di hari ketiga suaminya itu udah pulang. Pulangnya pun malam-malam sekitar jam 10 malam. Mbak Tuti kebetulan waktu itu lagi di rumah ibunya dan ditelepon sama Mas Adrian. Tuti, aku mau pulang katanya. Aku mau pulang sekarang. Aku mau pulang bukan sekarang, aku mau pulang besok. Itu teleponnya masih ke telepon rumah, di rumah ibunya itu. Aku mau pulang gitu. Loh, kenapa pulang Mas? Cepet banget, ada apa? Aku nggak enak badan katanya. Aku di sini juga nggak bisa kerja, kondisiku seperti ini. Nanti aku akan dianterin sama temen buat pulang katanya. Oh ya sudah Mas, aku tunggu di rumah. Akhirnya ya udah, malam itu kan nginep di rumah ibunya. Besoknya Mbak Tuti itu ke sana. Nah baru malamnya itu sampai di Semarang situ suaminya. Datanglah sekitar jam 10 malam, diantar sama temannya tadi ya. Begitu datang, kondisi Mas Andri itu memang kelihatan seperti orang sakit ya, agak sedikit lemes. Cuman ya sakitnya tuh kayaknya nggak parah-parah banget gitu. Masih bisa bercanda-canda sama temennya. Makasih ya udah dianterin segala macem. Iya tenang aja, santai aja katanya. Temennya pun pulang. Mas Andri masuk ke sana. Setelah Mbak Tuti kayak cium tangan segala macem, cipika-cipiki, kangen gitu ya. Oh, Mas kamu akhirnya pulang juga. Suaminya pun masuk ke dalam rumah. Baru beberapa langkah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Mas Andri itu muntah. Berat gitu ya, keluar, jatuhlah ke lantai berceceran. Loh Mas, kamu kenapa Mas? Kamu kenapa Mas? Nggak tahu dari kemarin tuh kayak gini terus. Aku sering muntah, kayaknya masuk angin. Kamu udah minum obat Mas? Iya aku udah minum obat. Udah diperiksa ke dokter ya, kata dokter juga ini kayaknya kecapean gitu, masuk angin lah kayak gitulah, ringan lah. Terus sudah dikasih obat. Nah setelah minum obat itu gimana Mas? Ya setelah minum obat ya baik kan, cuman nggak tahu tadi sepanjang perjalanan juga nggak apa-apa kata Mas Andri. Ini entah kenapa sampai rumah kok malah aku begini ya, malah aku tambah parah begini ya, muntah lagi di sana. Jadi lantai di ruang tengah itu tuh kotor semuanya gara-gara itu. Mas Andri pun dipapah sama Mbak Tuti masuk ke dalam kamarnya. Udah Mas, kamu istirahat aja di sini. Istirahat, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Yang penting kamu sembuh dulu. Mbak Tuti pun ngambil baju, digantiin bajunya karena itu tadi. Satu, karena kotor bau juga. Kedua itu karena ada itunya, ada bekas muntahan tadi. Akhirnya digantiin semuanya. Udah ya Mas, aku tak berberes ini dulu. Iya makasih ya Dek ya, makasih. Mas istirahat aja, tidur aja, nggak usah nungguin aku katanya. Oh iya. Mbak Tuti pun keluar dari kamar, dia menuju ke belakang ke arah dapur sana, ngambil peralatan pel. Cuman karena memang waktu itu kan barang-barangnya itu belum sepenuhnya dibawa ke sana. Nah peralatan pel pun yang dibawa waktu itu bukan peralatan pel yang ada ininya loh, yang ada tangkainya, yang ada gagangnya itu bukan. Tapi alat pel cuman kayak model serbet begitu. Nah kayak gitu ngebersihinnya. Setelah pertama itu kan kotorannya dia masukin ke plastik, udah tinggal kayak ya cairan-cairannya doang. Setelah itu baru Mbak Tuti tuh nyiapin itu tadi ember sama alat pel. Mulailah Mbak Tuti tuh ngepel dari pintu depan rumah ke sana, osak-asik bolak-balik, ganti ember lagi ke belakang ke sana, esak-esek sampai Mbak Tuti tuh berada di ujung ruang tengah yang menuju ke arah dapur. Rumahnya gambarannya tuh begini. Masuk itu ada ruang tamu sebelah kiri, sebelah kanannya itu kamar. Nah, setelah kamar itu ada kamar lagi. Nah, di sini tuh ada sekat antara ruang tamu dan ruang tengah. Mas Andri itu buangnya itu tadi di ruang tengah tadi. Nah, setelah ruang tengah tadi itu ada sekat lagi, ada pintu lagi, itu menuju ke dapur sama kamar mandi. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Begitu ngepel, karena nanggung kali ya. Sebenarnya yang kotor itu kan cuma di situ doang, tapi udah sekalian sampai ke sana bablas sampai ke pintu belakang situ. Lagi ngepel begini kan posisinya nunduk gitu kan.
Esak. Pintu belakang antara ruang tengah dan dapur itu ditutup cuman pakai korden warna hijau tua. Kondisinya itu nutup biar nyamuk nggak gampang masuk juga ke tengah. Namanya korden kan suka ada ini ya, agak ngangkat segini lah, mungkin 15-20 sentian tingginya. Lagi ngepel begini, tiba-tiba Mbak Tuti itu berhenti. Karena apa? Dia itu ngelihat ada sesuatu di sana, di balik korden itu. Di bagian bawah sana seolah-olah ada sosok yang lagi berdiri waktu itu. Sempet berhenti begini ngeliatin, itu apa ya? Waktu itu lampu juga nggak terlalu terang, bagian dapur juga cahayanya remang-remang, jadi nggak kelihatan bayangan sama sekali, itu nggak kelihatan. Apalagi kain kordennya juga emang tebel, kalau misal ada orang di belakang juga nggak terlalu kelihatan lah seperti itu. Cuman kelihatan bagian bawahnya, cuman aneh. Mbak Tuti itu ngelihat ada sepasang kaki di situ, kaki yang apa ya, gambarannya itu udah lapuk. Kaki tapi mirip kayu yang udah keropos, kayu basah. Keroposnya itu karena basah, karena sering kena air hujan. Bahkan Mbak Tuti itu ngelihat dengan jelas, kukunya itu ada yang ngelupas begini. Itu kakinya siapa? Mbak Tuti kan emang catatannya tadi, dia itu bukan orang yang penakut. Ini apa ya? Ini apa ya yang berdiri di rumahku itu apa ya? Apa itu hantu? Apa itu setan? Dia pun mulai mencerna, ini tuh apa? Nah, ini kaki kelihatan kan begini, kukunya itu kan ada yang ngelupas seperti itu, warnanya itu coklat tua kayak warna tanah begitu. Nah, kakinya itu kayak ada semacam kain putih gitu, kain putih yang nutupin, dan kainnya itu kayak keikat, cuman ikatannya itu kebuka ke atas, jadi kakinya tuh kelihatan begini. Itu apa ya? Logikanya Mbak Tuti itu bermain di sana. Ini kalau aku gambarin, kalaupun itu memang setan atau apa, atau hantu gitu ya, ini lebih mirip kayak pocong, katanya begitu. Ini pocong, ke atas ada kainnya ke sana, ini pasti ngebentuk segini kayak. Gambarnya tuh seperti itu. Mbak Tuti pun berhenti gitu ya. Aku stop, ini nggak bener nih, pasti ada sesuatu nih. Mbak Tuti berhenti, dia pun bangun, langsung pindah ke kamarnya Mas Adrian di sana. Mas Andri. Dideketin situ, dipegang badannya Mas Andri. Loh, badannya panas gitu. Nah, di sana Mas Andri tuh bangun. Loh, kamu belum tidur? Dek nanya ke Mbak Tuti. Belum Mas, aku masih tadi ngepel itu. Nah, di sana ada rasa penasaran dari Mbak Tuti tadi. Mas, aku tuh pengen nanya sesuatu ke kamu. Apa? Kamu mau nanya apa? Mas, sebenarnya ada nggak sesuatu yang sedang terjadi sama kamu yang nggak kamu ceritain ke aku? Loh, maksudnya apa? Di kantor kamu gitu, ada nggak sih sesuatu yang nggak baik yang terjadi di sana? Loh, maksud kamu apa, Dek? Gitu. Nanya lagi kan. Gini. Saat ditanya seperti itu, katanya Mas Andri itu berpikirnya seolah-olah dia itu dituduh melakukan sesuatu yang gak baik, merasa tertuduh melakukan sesuatu yang gak baik, dan itu tuh gak jauh-jauh dari namanya perempuan, perselingkuhan atau apa gitu. Jadi Mas Andri ngejawabnya tuh, Mas tuh gak ada yang lain, cuman kamu doang gitu. Enggak Mas, bukan itu. Nah, Mbak Tuti langsung meralat, bukan itu Mas. Ada gak sih di kantor atau dimanapun lah yang gak suka sama kamu, yang takut sama karir kamu, yang iri sama kamu segala macem? Kayaknya sih kalau aku ngelihat sepintas kayaknya ndak ada, semuanya tuh baik-baik semua di kantor gitu. Oh begitu ya Mas. Iya, kenapa kamu nanya seperti itu, Dek? Ndak apa-apa Mas, ndak apa-apa gitu. Aku takutnya aku tiba-tiba kepikiran aja Mas. Kamu kan berangkat sehat walafiat gitu. Kenapa pulangnya seperti ini? Dan agak sedikit aneh sih Mas. Aneh gimana? Enggak sih, itu mungkin cuma pikiranku aja. Mbak Tuti masih berusaha menutup-nutupi hal itu. Jadi belum mau Mas Andri itu tahu kalau dia itu ngelihat sesuatu yang nggak benar di rumah itu ya. Sebelumnya tuh nggak ada apa-apa, cuma entah kenapa begitu Mas Andri pulang, kok ada sosok itu lagi berdiri di sana. Dan yang Mbak Tuti pernah dengar, kalau misal ada sosok pocong begitu, dia masuk ke dalam rumah,
itu tanda nggak baik gitu. Artinya ada sesuatu yang nggak baik lagi terjadi atau sedang berlangsung di rumah tadi atau keluarga itu. Itu yang Mbak Tuti pernah dengar, itu yang Mbak Tuti pernah tahu, katanya seperti itu. Berangkat dari sana, kecurigaan itu mulai muncul. Beberapa hari, 2 hari kemudian, kondisi Mas Andri itu masih sama, masih sakit begitu. Dan ada beberapa temannya yang datang nengokin ke situ, teman sekantornya. Di sana pun Mbak Tuti ada beberapa yang dia kenal gitu ya, sesama perempuan juga, mereka rombongan datang ke situ. Mbak, aku mau nanya, Mas Andri itu di kantor gimana sih Mbak? Oh, gimana maksud kamu katanya? Ini punya pacar lagi? Enggak, bukan itu. Di kantor itu ada yang nggak suka sama Mas Andri atau enggak gitu? Oh, kayaknya sih kalau itu aku juga kurang tahu Tut. Soalnya ya kita semuanya kerja sama sih ya. Kalau masalah itunya aku sendiri kurang ngerti, kata si perempuan tadi. Oh ya udah kalau kayak gitu. Dan akhirnya begini, teman-temannya pun pada pulang ya, mendoakanlah Mas Andri yang terbaik, semoga cepat sembuh segala macam, sampai akhirnya begini. Suatu malam, kondisi ini di hari ketiganya. Suatu malam, Mas Andri kondisinya tuh masih seperti itu, belum stabil, badannya juga udah mulai kelihatan agak sedikit kurus. Mas, kamu kok baru berapa hari sakit kok udah kurus? Iya, orang nggak doyan makan, kata Mas Andri. Makanya kamu makan yang banyak Mas, gitu. Ini aku suapin, nggak apa-apa, nggak enak dipaksain deh. Yang penting masuk, kata si Mbak Tuti seperti itu. Iya, pengennya juga seperti itu, cuman nggak tahu ini leher tuh buat nelen tuh kok susah banget gitu. Kayaknya cuman kumel di mulut doang, tapi nggak bisa masuk deh. Oh gitu ya, wis lah, nggak apa-apa wis, yang penting kamu setiap hari harus makan meskipun nggak banyak, kata Mbak Tuti seperti itu, biar kamu cepat sehat. Ayo dong Mas gitu kan, kita kan baru menikah, masa begini kamu udah sakit begini, kapan kita punya anaknya nanti? Oh iya bener juga, Mas juga pengen sehat. Intinya seperti ya, obrolan ringan suami istri waktu itu. Sampai akhirnya begini, kurang lebih sekitar jam 8 malam, Mas Andri tuh minta, Dek, lampunya diremangin aja gitu, soalnya agak silau, Mas pengen istirahat gitu. Oh iya Mas, akhirnya apa? Mbak Tuti itu matiin lampu, cuman pakai lampu tidur doang. Lampu tidur itu pun juga lampu sederhana gitu ya, nggak pakai yang aneh-aneh, yang dicolokin gitu doang, terus nyala, warnanya agak kuning gitu. Itu kan adem buat tidur enak. Nah itu dinyalain cetrak. Di dalam kamar itu suasananya jadi remang-remang. Mbak Tuti berberes waktu itu menuju ke meja riasnya, sama di kamar itu. Posisinya ini ranjang dipakai buat tidur Mas Andri, sebelah sini pintu. Nah, di sini tuh ada satu sisi masih kosong. Ini tempat riasnya itu ngadepnya ke arah ranjang gitu. Mbak Tuti di sana, duduk di sana, ngebuka ikat rambutnya begitu ditaruh. Terus dia mulai sisiran segala macam, ganti baju, mau istirahat, mau tidur juga waktu itu. Dia lagi sisiran dan dia itu kaget, bener-bener kaget. Ketika dia ngelihat ke arah cermin, di dalam cermin itu kan ngelihat posisi belakang yang deket pintu sana. Dia ngelihat ada satu sosok yang lagi ngebungkuk. Sosok itu makin jelas dari hari sebelumnya. Kalau hari sebelumnya itu yang kelihatan cuman kaki, ini justru bagian atasnya yang kelihatan. Ternyata bener dugaannya Mbak Tuti, itu adalah sosok pocong. Sosok pocong yang posisinya lagi membungkuk begini, membungkuk datar gitu ya, kakinya lurus, ini ngebungkuk, dan posisi mukanya itu lagi di atas mukanya Mas Andri. Di situ Mbak Tuti kan gemeteran gitu ya. Ini baru pertama kali aku ngelihat sosok pocong sejelas ini, meskipun ini cuman di cermin gitu. Aku kelihatan banget itu semuanya. Pocong yang udah lapuk, pocong yang udah kotor. Dia posisinya ngebungkuk begini di atas muka suaminya itu. Kelihatan banget katanya. Dia pun langsung nengok gitu kan, refleks begini, dan ternyata sosok itu tuh nggak ada. Keringat dingin mulai keluar, dia mulai istighfar gitu ya, astagfirullahaladzim, ini apa ya, ada apa ya, kok beneran dia makin hari kok makin aneh gitu, ada apa dengan Mas Andri.
kenapa sosok pocong tadi tuh ngebungkuk ke Mas Andri? Ada apa sebenarnya waktu itu? Dia terus berpikir dia ketakutan malam itu. Meskipun Mbak Tuti itu sebenarnya bukan orang yang penakut, cuman entah kenapa dikasih lihat yang semuanya itu. Jadi begini, menurut pengakuannya Mbak Tuti, dia takut itu bukan karena sosok pocongnya, bukan. Dia takut karena apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Mas Andrinya itu. Dengan suaminya, dia tuh lebih takut ke kondisi suaminya waktu itu. Dia pun gemeteran, ini ada sesuatu yang gelap yang lagi terjadi di sini. Ada sesuatu yang hitam, yang kelam, yang jahat nih pasti. Dia udah pikirannya udah kesana-sana. Sampai akhirnya udah kurang lebih setengah jam kemudian ngelihat Mas Andrinya itu udah merem. Mukanya pucet Mas Andri tuh. Mbak Tuti pun nengokin lagi, dipegang begini. Ya, badannya waktu itu memang udah agak sedikit adem. Akhirnya Mbak Tuti pun tidur di sampingnya, siap-siap mau tidur ya, mau istirahat bareng lah malam itu. Tidurlah mereka berdua malam itu dan nggak tahu entah jam berapa Mbak Tuti juga nggak inget. Yang jelas Mbak Tuti itu udah tidur. Tiba-tiba Mas Adrian itu kebangun. Mbak Tuti kebangun gara-gara ngedenger suaranya Mas Andri, salah terus Adrian sama Andri. Gara-gara ngedenger suaranya Mas Andri itu lagi oek-oek gitu, lagi muntah lagi malam itu. Jam berapanya Mbak Tuti nggak inget. Yang jelas itu tadi Mbak Tuti udah tidur, tiba-tiba kebangun suaminya gitu. Langsung dia bangun, langsung panik, langsung dipegangin ininya loh, lehernya. Mas, ayo mas, keluarin semuanya, keluarin, yang sabar ya mas, yang sabar, kayak gitu. Mbak Tuti pun nangis malam itu gara-gara itu tadi ngelihat suaminya seperti itu. Udah dibawa ke dokter juga, tapi kondisinya sama. Diagnosanya tuh penyakit ringan, tapi ini kok udah berhari-hari, ini berarti udah hari keempat gitu ya. Hari keempat atau hari kelima, tapi kondisinya nggak kunjung membaik. Justru makin parah, Mas Andri sendiri makin kurus. Karena Mbak Tuti juga ngitung makanan yang masuk segini, dikeluarin lagi, berarti nggak ada yang masuk sama sekali waktu itu. Dan udah selesai, Mas Andri pun akhirnya udah selesai itu tadi, dibersihin kayak gitu pakai tisu. Udah mas, kamu istirahat aja, ini aku mau beresin ini dulu. Iya, maaf ya aku jadi ngerepotin kamu ya dek. Nggak apa-apa mas, ini udah tugasku, udah. Yang penting kamu istirahat yang cukup, kamu sehat lagi. Itu harapanku seperti itu. Mbak Tuti pun ke belakang biasa ngambil kain pel. Ngambil kertas dulu. Kertas yang agak tebel diambil itu kayak buat nyerokin itu ya. Nah, itu dimasukin ke plastik, setelah selesai dibuang ke belakang. Baru di sana Mbak Tuti ngepel. Di sana lagi ngepel, esek-esek enak-enak. Lagi-lagi Mbak Tuti itu ngejengkang kaget gara-gara saat begini Mbak Tuti kan ngelihat kolong tempat Mas Andri tidur. Si pocong tadi itu lagi tidur di sana, di bawah ranjang itu. Mbak Tuti ngejengkang, dia mau teriak, langsung ditutup mulutnya, takutnya suaminya kebangun. Dan di situ katanya Mbak Tuti itu melihatnya tuh agak sedikit lama, dia kuat-kuatin gitu, sampai nanya begini, kamu itu siapa? Kenapa kamu di sini? Sempat ditanyain seperti itu. Tiba-tiba si sosok pocong itu ngilang begitu aja, slep gitu, entah kemana nggak ngerti. Yang jelas tiba-tiba bersih hilang. Udah lanjut. Mbak Tuti tuh udah, aku ngepelnya kelarin dulu. Pokoknya ini harus kelar sekarang. Setelah pelnya kelar, Mbak Tuti pun langsung naik lagi ke atas ranjang. Dia itu mulai kayak berdoa-doa gitu ya, berdoa dengan bahasanya, minta tolong, ya Allah tolong selamatkan suamiku gitu. Kalau ada apa-apa tolong kasih petunjuk gimana cara ngobatin ini, gimana cara ngatasin ini, aku nggak ngerti apa-apa soalnya. Udah akhirnya Mbak Tuti pun karena capek juga ya, dia pun tertidur. Dia sempat mikirin ya bentuk dari pocong tadi yang tidur di kolong tempat tidur di sana, dan itu posisinya tepat di bawahnya Mas Andri. Posisinya ngelihat ke atas gitu. Mbak Tuti itu ngelihatnya dari samping, ditanya seperti itu, tiba-tiba ngilang. Nah, keesokan harinya tiba-tibanya secara mendadak, tanpa diundang, tanpa apa, ada seorang tamu yang Mbak Tuti itu sangat kenal.
Itu adalah padenya Mas Andri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh Pade, kok tumben kesini gitu, kok nggak ngabarin dulu? Nah, padenya itu tinggalnya itu jauh di daerah Kendal waktu itu. Jadi kan butuh waktu berapa jam ya. Padenya pun langsung, Tuti, Andri mana katanya. Itu Pade di dalam ditengokin. Loh Pade kok kesini, ada apa ya? Ya saya ngerasa Andri sakit. Ngerasa maksudnya gimana? Nggak ada yang ngasih tahu emang Pade. Saya tadi ke rumah Andri sana dan katanya, kata ibunya, Andri lagi sakit, tapi katanya sakitnya baik-baik aja. Cuman aku ngerasa, Pade itu ngerasa ini bukan sakit biasa. Ini sakit yang gak baik, ini sakit yang gak bener, ini sakit yang dibuat-buat, kata Padenya seperti itu. Loh kok Pade berpikiran seperti itu? Ya, sekarang aku mau nanya, kamu pernah gak ngelihat atau ngerasain sesuatu yang aneh di rumah ini semenjak Andri pulang? Katanya langsung begitu. Padenya itu emang orangnya tegas. Apa ya Pade ya, udah jujur aja, kamu buka aja, ini demi Andri. Apapun yang kamu alami, apapun yang kamu lihat, kamu cerita ke Pade. Pade memang akhirnya diceritain semua tadi. Yang dia ngepel hari pertama muntah ngelihat kaki doang ya di balik korden. Terus yang dari kaca si pocong itu ngebungkuk di atas mukanya Mas Andri. Sampai di dalam kolong semalam dia alami itu diceritain semua ke Padenya. Bener dugaanku, kata si Pade tadi. Maksudnya dugaan gimana Pade? Ini Andri itu ada yang ngebikin-bikin Tuti. Ngebikin gimana Pade? Ini ada yang ngirimin. Lah Pade, aku juga sempat kepikiran kayak gitu. Sebelumnya aku tinggal di rumah ini tuh nggak pernah ada apa-apa, nggak ada sesuatu yang aneh-aneh. Kenapa setelah Mas Andri pulang kok justru si pocong itu tuh muncul? Dan aku udah ngelihatnya 3 kali. Bahkan mungkin sebenarnya lebih dari 3 kali. Cuman ya itu cuma sepintas-sepintas doang katanya, kata Mbak Tuti seperti itu. Nah itu tadi makanya Pade jauh-jauh ke sini. Nah Pade tahu dari mana? Nggak tahu, Pade tuh kayak ngerasa aja. Ngerasa nggak enak kok, kayak ada sesuatu nih yang terjadi di sana gitu. Pade tuh pikir di rumah sana. Pade kan nggak ngerti kamu pindah ke sini. Iya Pade, ya seperti itulah Pade. Jadi waktu itu diceritain awalnya ya, Mas Andri itu baik-baik aja sebelum pulang berangkat ke Surabaya. Cuman katanya pas di Surabaya itu badannya nggak enak Pade. Gini aja, Pade nanti akan coba bantu ya sebisa Pade. Ini yang jelas nggak bener. Nanti malam Tuti, kamu siapin segala sesuatunya. Apa yang harus aku siapin Pade? Enggak sih, kamu gak perlu nyiapin apa-apa. Kamu siapin aja. Kamu siapin air putih. Air putih, pakai air mineral juga boleh. Terus setelah itu, kamu beli jajanan pasar ya. Begini. Oh Nji Pade, jajanan pasar ya Pade. Iya. Jam segini, oh ya masih ada deh Pade, nanti aku coba cari. Iya, sedapatnya lah, apapun lah itu jajanan pasar. Kurang lebih sekitar akhirnya Padenya Mbak Tuti itu berangkat langsung ke pasar sana nyari jajanan. Itu memang agak lama, sejam lebih baru pulang Mbak Tuti. Pade nyari jajanan jam segini susah, udah pada habis. Ya udah nggak apa-apa, kamu dapat. Iya, oke makasih. Mana jajanannya? Akhirnya diserahin gitu, masih dalam kresek gitu, belum. Karena kan Mbak Tuti rencananya mungkin mau buat sesajen atau apa, enggak. Ternyata jajanannya itu dimakan sama Padenya. Loh Pade, kok dimakan katanya? Enggak, ini jajanan buat Pade kepengen soalnya lapar. Oh iya ya Pade, belum makan ya? Iya, nggak apa-apa, ini beneran, ini ada klepon, ada apa namanya? Aduh lupa aja. Yang hijau-hijau ada kelapanya gitu ya. Apa sih lupa namanya, kayak gitu. Itu kesukaan Padenya dimakan, ternyata itu bukan buat sesajen. Enggak Tuti, yang aku butuhin, yang Pade butuh itu cuman air doang katanya. Oh begitu ya Pade. Iya udah. Terus apa lagi yang dibutuhin? Enggak, udah cukup ini aja. Kamu nanti ke rumah sana panggilin siapa, bapak sama ibu gitu. Bapak sama ibu maksudnya orang tuanya Mas Adrian, suruh ke sini katanya. Oh Nji Pade. Akhirnya Mbak Tuti pun berangkat lagi ke sana dan akhirnya ke situ kurang lebih sore ya, sekitar jam 2 jam 3. Mereka semua itu udah pada kumpul, pada nengokin Mas Adrian. Bapak sama ibunya juga nangis. Dikirainya sakitnya tuh biasa aja gitu, tapi kaget. Pas nengok hari pertama itu sama hari ketiga, kalau nggak salah ibunya sama bapaknya nengok situ, kondisinya Mas Adrian masih sakit seperti biasa lah. Ya agak kurus-kurus sedikit. Nah ini cuman di hari ke-5 atau hari ke-6 ini,
Entah kenapa kondisinya itu makin parah. Mas Adrian itu benar-benar kelihatan kurusnya. Sampai saat bajunya dibuka gitu ya, itu udah mulai kelihatan tulang rusuknya, bener-bener kurus, kelihatan banget. Ibunya lagi-lagi nangis di sana, nggak kuat ngeliat anaknya seperti itu. Nyampe akhirnya bapaknya, ya wis yo itu nama padeknya ya, yo tolongin gimana caranya gitu. Iya, ini harus ditolongin. Pisau harus dibalas dengan pisau, api harus dibalas dengan api, kata padeknya seperti itu. Ini kayak gini nggak bisa dibiarin, orang sembarangan main kayak gini zaman sekarang kayak gitu. Ini nggak baik, nanti malam gitu. Doain aja. Makanya aku ngundang kalian di sini supaya nanti kalian juga bisa bantu doa lah. Sebenarnya makin banyak orang makin baik, tapi terlalu banyak juga nanti cuman ribut doang. Jadi udahlah, kalian aja udah cukup 3 orang ini, nanti malam bantuin saya ngeberesin semua ini, kata padiknya seperti itu. Sampai akhirnya kurang lebih sekitar selepas sholat isya jam 7:30, padiknya itu menyiapkan segala sesuatunya. Setelah sholat isya, padiknya udah langsung ngegelar minta digelarin karpet di ruang tengah situ. Kamarnya Mas Andri itu dibuka begini, jadi kelihatan dari ruang tengah situ. Digelar, kalian ambil wudhu semuanya, pokoknya bersuci semuanya. Ini duduk di belakangku di sini. Kalian baca doa. Tuti nanti kalau ada apa-apa kamu yang kesana ya, pegangin Andrian, kayak aku Andrian mulu sih. Mas Andri itu, pegangin suami kamu itu. Oh jih pade, akhirnya apa? Padenya tuh botolnya mana? Air mineralnya mana? Oh ini pade disiapin di sini. Padenya duduk dengan khusyuk di sana, kayak baca-baca doa gitu. Lama prosesnya, kurang lebih sekitar setengah jam. Setelah itu Mas Andri itu baru ada kelihatan, ada respon di sana. Entah kenapa tiba-tiba Mas Andri itu badannya kejang-kejang. Mbak Tuti yang dari tadi ikut doa juga, dia pun harus bangun ke sana dan ngedeket sama suaminya, dipegangin suaminya. Mas ini kamu kenapa mas? Yang sabar mas, yang kuat seperti itu. Sebelumnya udah dikasih briefing sama padeknya itu, ini Adrian nanti bakal begini dan itu terjadi. Jadi Mbak Tuti juga agak sedikit tenang meskipun takut, cuman nggak panik gitu ya. Yang penting udah kamu tenangin, kamu panggil terus Andri gitu. Mas, kamu terserah lah kamu manggilnya apaan, kamu panggil terus ya, disuruh bersabar, disuruh yang kuat, dikasih briefnya tuh seperti itu. Akhirnya dilakuin sama Mbak Tuti. Di sini padenya terus berdoa begini sambil terus ngeliatin Mas Andri yang lagi kejang-kejang itu. Sampai akhirnya sekitar 10 menit setelah Mas Andri itu kejang-kejang, tiba-tiba Mas Andri itu muntah lagi, cuman kali ini tuh beda. Yang dimuntahin itu adalah warnanya merah, itu adalah darah, dan darahnya itu kayak darah kotor, darah yang ngegumpal begitu, ada yang ngegumpal. Nah setelah itu kan udah dibiarin terus, biarin tuh, jangan dibersihin dulu, biarin, keluarin semuanya Andri, keluarin semuanya, keluarin. Akhirnya itu dikeluarin sampai, dan itu banyak gitu ya, jatuh ke lantai kotor. Lupa padenya itu setelah selesai. Jadi singkat cerita, padenya udah selesai gitu, udah selesai kata padenya. Nah waktu itu padenya lupa, iya nih lupa tadi nggak nyiapin ini Basko, maaf ya Tut ya. Jadi dia ndak apa-apa pade, tapi begini, kita lihat coba ya, ini yang keluar ini. Jadi ada yang, mohon maaf ya ini kalau agak menjijikan, skip aja ndak apa-apa. Ada yang gumpalan itu tuh dibuka, dicutik-cutik gitu sama padenya pakai lidi atau apa, dicutik, pakai pensil waktu itu, diambil dari meja rias itu, dibuka, dicutik-cutik begini, dan ternyata yang di dalam gumpalan itu tuh kayak ada semacam tanah gitu. Tanah warnanya hitam, mungkin karena udah kecampur sama itu tadi ya, sama darah, warnanya hitam. Ini jadi caranya begini. Udah nanti biar pade aja yang bersihin yang ini. Akhirnya apa? Minta botol kaleng plastik yang nggak kepake. Akhirnya diambil sama padenya, dikasih sama Mbak Tuti ya, terus diambilin begini, dimasukin, udah ditutup grep. Udah Tuti nanti ini dibersihin ya. Oh nji pade, akhirnya dibersihin. Nah padenya tuh kesana, Tut aku pinjem kamar yang belakang ya katanya. Oh nji pade silakan. Padenya masuk ke sana, dan katanya Mbak Tuti nggak ngerti apa yang dikerjain di dalam sana. Setelah itu padenya keluar, semua kondisinya udah mulai tenang. Mas Andri begitu
Yang terakhir tadi langsung minta makan. Tuti aku lapar, dek aku lapar gitu. Langsung diambilin makan gitu. Makannya itu banyak banget sampai habis 2 piring katanya. Minumnya juga segelas gede. Pokoknya bener-bener beda banget dengan Mas Andri yang sebelumnya gitu malam itu. Wah, ini jangan-jangan memang udah sembuh, memang udah terbebas. Setelah itu, padeknya itu keluar ke sana dan bilang, ini nanti Andri besok kamu lihat di kantor siapa yang kena gitu, itu dia pelakunya katanya. Loh Pade, dibalikin Pade. Iya dibalikin, kan tadi Pade udah bilang api dibalas api, pisau dibalas pisau, katanya begitu. Nah setelah itu ternyata benar. Ini singkat cerita aja, mereka malam itu semuanya tidur di sana, padeknya, orang tuanya Mas Andri, semuanya tidur di situ ya. Keesokan paginya ada salah satu orang dari kantornya Mas Andri itu datang ke sana ngasih informasi, Andri ada cerita, niatnya mau nengokin Mas Andri, tapi ternyata ada cerita yang dibawa gitu di kantor, dari kantor. Dari tahu ndak, si ini tuh sakit parah gitu. Loh, sakit parah kenapa ndak tahu. Dia tiba-tiba kayak gitu muntah-muntah di kantor. Di situ Mas Andri cuman sama Mbak Tuti sama orang-orang yang ada di situ, oh mungkin ini jangan-jangan orangnya gitu ya. Padenya cuman mesem-mesem gitu aja ya. Terus apa akhirnya si Mas Andri itu bilang ke Pade, Pade, nuwun sewu Pade, itu mending dicabut aja Pade yang begitu. Oh ndak bisa, kata Padenya, ndak bisa, dia udah berbuat seperti itu, harus nerima akibatnya. Enggak Pade, itu dicabut aja gitu, biar semuanya tuh selesai, nggak ada korban apapun katanya. Cukup ya doain saya, tamengi saya aja lah dipagerin biar nggak bisa terkena itu lagi. Nah setelah merayu-rayu, Padenya kan emang agak keras kepala ya. Setelah itu Padenya pun luluh dan akhirnya oke, baik. Pade itu kayak diem gitu ya, diem sejenak. Terus dia minta masuk ke dalam kamar lagi beberapa saat. Udah aku cabut katanya, teman kamu itu akan baik-baik aja. Nah kayak gitu. Nah setelah itu berangsur, pokoknya Padenya pulang, semuanya udah pulang. Mas Andri berangsur pulih. Kurang lebih sekitar 4 hari kemudian Mas Andri masuk kantor dan ketemu sama orang yang kemarin sakit itu. Si orang itu tuh langsung minta maaf. Dia langsung sungkem gitu ya, sungkem di kakinya Mas Andri, aku minta maaf katanya. Oh iya udah jangan biarin yang lain itu tahu katanya. Udah semuanya udah selesai, semuanya udah beres kata Mas Andri seperti. Dan alhamdulillah semenjak itu Mas Andri sehat-sehat, baik-baik aja, dan ya keluarganya juga berjalan lancar dengan Mbak Tuti sampai Mbak Tutinya hamil, mereka dikaruniai anak segala macam. Pokoknya ya cerita itu tuh selesai dengan baik kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu cerita dari Mbak Tuti ya tentang suaminya Mas Andri, pengalamannya. Terima kasih Mbak Tuti, terima kasih Mas Andri, terima kasih kawan-kawan semuanya di rumah. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lapak horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.